Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya mahasiswi dari Universitas Perapatan. Pengertian BUMN, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan jenisnya. Pengertian BUMN, istilah BUMN atau pendekan dari badan usaha milik negara, memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Tujuan BUMN, menambah penerimaan bagi negara di berbagai sektor BUMN, memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional, bertanggung jawab atas penyediaan jasa dan barang yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, menjadi pihak berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta dan sebagainya. Fungsi BUMN, BUMN sebagai penyedia produk-produk yang bernilai ekonomis serta tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta. BUMN sebagai alat pemerintah Indonesia dalam mengelola serta menata kebijakan perekonomian masyarakat. BUMN tidak menyediakan lapangan kerja yang tinggi, namun dapat menambah pendapatan negara. BUMN membantu meningkatkan serta mendorong aktivitas masyarakat di berbagai jenis usaha dan lainnya. Ciri-ciri BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara yang bertujuan untuk memberikan jasa atau lapangan kepada publik serta memberikan pendapatan yang akan digunakan untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Modal BUMN sebagian besar dimiliki oleh pemerintah dan juga keuntungan dari BUMN juga digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. BUMN juga sebagai aset negara karena kekayaan negara ada pada BUMN. Melalui privatisasi BUMN, apalagi ke pihak asing, maka yang lepas dari kontrol negara bukan hanya sejumlah aset, tetapi juga kebanggaan nasional yang malahan digantikan dengan rasa was-was agar menguatnya lagi dominasi asing. Kesimpulan, setelah memahami secara keseluruhan tentang pengertian BUMN, sudah seharusnya BUMN yang ada saat ini mendukung perekonomian negara agar dapat tumbuh berkembang sejajar dengan negara lainnya. Meski begitu, menurut pengertian BUMN, namun BUMN juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Indonesia memiliki 119 badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Industri agro dan farmasi, energi, logistik, kawasan dan pariwisata, pertambangan, industri strategis dan media, konstruksi dan sarana prasarana perhubungan, jasa keuangan, jasa survei dan konsultan. 119 BUMN itu menyumbang pemasukan bagi negara melalui dividen dan pajak yang merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi APBN setiap tahunnya. Realisasi dividen BUMN yang disetor ke kas negara pada tahun 2014 adalah sebesar 40 triliun rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 30,78 triliun rupiah. Dan pajak yang dibayarkan ke kas negara adalah sebesar 177 triliun rupiah, meningkat dari pajak tahun sebelumnya, yaitu 140 triliun rupiah. Di tahun 2015, dengan aset mencapai 4.664 triliun rupiah, belanja modal BUMN tercatat 322,76 triliun rupiah, termasuk 86 proyek strategis yang melibatkan 25 BUMN, seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik tenaga uap, kepelabuhan dan bandara, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta usaha kerakyatan. Kini, Kementerian BUMN di bawah Menteri BUMN Rini Sumarno menggelorakan semangat BUMN sebagai agen pembangunan untuk mewujudkan pembangunan terintegrasi. Di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan BUMN. Yang pertama, dasar dan hakikat keberadaan BUMN. Yang kedua, arti penting BUMN. Yang ketiga, senarai persoalan BUMN. Yang keempat, rekomendasi pengelolaan dan pembinaan BUMN. Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat
yaitu peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. BUMN sebagai pelaku utama ekonomi. Dalam sistem perekonomian, BUMN berperan sebagai pelopor perintis dalam sektor perekonomian yang belum diminati oleh swasta dan menjadi penerimaan negara. Senarai persoalan BUMN, kelemahan manajemen BUMN akibat minimnya etos dan semangat korporat, kelemahan manajerial yang masih membelenggu banyak BUMN bukan semata-mata karena kebodohan para pengelola BUMN itu sendiri, melainkan lebih disebabkan oleh minimnya pengembangan etos kerja profesional selayaknya perusahaan yang kemudian sangat diperparah oleh aneka praktik politisi dan korupsi. Politisi dan penjarahan BUMN. BUMN memang selalu menjadi bahan jargon politik serta selalu menjadi bahan favorit pernyataan resmi pengusaha atau pejabat. Celakanya, antara pejabat ini yang satu dan yang lain yang sepertinya tidak pernah saling bertemu dan berdiskusi, sehingga komentar yang mereka lantarkan tentang satu hal yang sama terkait berkenaan dengan BUMN acap kali berbeda, bahkan saling bertolak belakang. Korupsi dan kelalaian BUMN. Kalau politisasi dan penjarahan BUMN terutama dilakukan pihak luar, maka korupsi BUMN terutama dilakukan oleh orang dalam BUMN itu sendiri, dan nilainya ternyata juga luar biasa besar, meskipun tidak sefantastis korupsi pajak. Kalau saja korupsi di lingkungan BUMN bisa diberantas, serta segala macam kelalaian bisa dikoreksi dan tidak terulang lagi, maka tanpa ada peningkatan kinerja dalam bentuk penjualan sekalipun, BUMN secara keseluruhan sudah bisa meningkatkan pendapatan dan keuntungannya hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Rekomendasi pengelolaan dan pembinaan BUMN. Catatan kritis pembenahan BUMN selama ini. Reformasi BUMN ternyata baru dimulai pada tahun 1988 dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 5 tahun 1988 yang diijabarkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 340 dan 741 tahun 1989. Reformasi BUMN gelombang pertama dilakukan atas dasar beberapa alasan. Pertama adalah biaya produksi menyebabkan tingkat laba yang dicapai menjadi rendah, dan dari laba itu pun tidak cukup untuk membiayai ekspansi BUMN. Kedua, kondisi perbankan nasional belum memungkinkan untuk menjadi sumber pembiayaan tersebut. Ketiga, adanya kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi demi penghematan anggaran. Bagaimana peranan pemerintah dalam perekonomian? Peranan pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melibatkan peran pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara yang menganut sistem kapitalis yang menghendaki peran swasta lebih dominan dalam mengelola perekonomiannya. Karena tidak ada satu pun negara yang kapitalis di dunia ini yang menganut sistem kapitalis murni. Pada masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemu-penemu baru, serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Tahapan peran pemerintah dalam perekonomian. Pertama, peranan alokasi. Kedua, peranan distribusi. Ketiga, peranan stabilisasi. Peranan alokasi. Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan, terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta, yaitu barang-barang umum atau disebut juga barang publik.
Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Peranan distribusi. Peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah bagi pemerintah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan masalah keadilan. Peranan stabilisasi. Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan employment dan menghindari inflasi maupun deflasi. Baik, mungkin itu saja materi pemaparan saya tentang pemberdayaan BUMN. Semoga semua yang menonton video saya bisa mengerti lagi tentang BUMN dan bisa bermanfaat di bidang lingkungan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.